Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bab yang 112 ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam annahu laysa bainal abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran illa an yajhada shay'an mimma anzalahu Allah aw yazida fi kalamillah aw yunqis aw yunkira shay'an mimma qala Allah azza wa jalla aw shay'an mimma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaqillaha wa rahimakallah wanzur li nafsik wa iyyaka wal ghuluwa fid din fa innahu laysa min tariqil haqqi fi syai'. Dan ketahuilah bahwasanya batasan antara seorang hamba ketika dia telah menjadi mukmin, kemudian bisa dia berubah menjadi kafir, itu hanyalah batasannya sangat tipis. Batasannya sangat tipis. Ketika nih hamba mengingkari sesuatu nilai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan aja dari syariatnya, satu nilai aja dari syariat yang Allah turunkan, dia ingkari hal tersebut, maka dia bisa berpindah posisi tuh. Tadinya dia berada di area mukmin menjadi kafir hanya karena satu kasus itu. Atau menambah-nambahkan dari ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengurang-urangi dari ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengingkari sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ucapkan, atau mengingkari sesuatu yang diucapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bentuk pengingkaran terhadap agama ataupun perubahan terhadap agama. Ini bisa membuat seorang hamba keluar dia dari area mukmin, masuk dia ke area kafir. Maka bertakwalah kepada Allah. Fattaqillah rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Wanzur li nafsik. Wanzur li nafsik maknanya maka periksalah dirimu. Apakah terjadi nilai-nilai demikian pada dirimu? Gitu. Wa iyyaka wal ghulu fid din, dan jauhilah olehmu sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Karena sesungguhnya sikap demikian sama sekali tidak ada nilai kebenaran, kadar kebenaran padanya. Sama sekali tidak ada kadar kebenaran pada sikap berghulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya. Di bab ini Al-Imam rahimahullah menjelaskan tentang kasus yang bisa menjadi tanpa disadari pada seorang hamba menjadi naqidah, menjadi pembatal dari keislamannya. Pembatal dari keislaman seorang hamba, ya. Yaitu pengingkaran, bentuk pengingkaran atau bentuk-bentuk perubahan dari nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nilai itu jelas, terang, nyata, dan dia telah ketahui, kemudian dia ingkari hal tersebut karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, atau dia tambah-tambahin hal tersebut supaya sesuai dengan hawa nafsunya, atau dia kurang-kurangin supaya fits in dengan seleranya. Yang demikian ini bisa menjadi tanpa disadari menjadi pembatal keislaman pada diri seorang hamba. Ya, begitu tipis batasan antara seorang hamba tadinya dia mukmin menjadi seorang kafir. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, yakni maka agar kalian waspada. Wanzur li nafsik, yakni agar kalian bermuhasabah. Jangan sampai ada nilai-nilai demikian terjadi pada kalian. Ya, maksudnya gitu, wanzur li nafsik. Dan kemudian jauhilah olehmu praktek ghulu di dalam beragama, karena di antara hal yang membuat seseorang akhirnya tadinya dari area beriman menjadi area kafir, ini entah dia bisa jadi karena berlebihan di dalam beragama atau mengurang-urangi agama. Tuh, berlebihan di dalam beragama bisa menjadi pembatal keislaman seseorang. Sebagaimana bermudah-mudahan di dalam beragama, bisa menjadi pembatal keislaman seseorang. Ya, sampai tahap tertentu gitu, sampai tahap tertentu bisa menjadi pembatal keislaman seseorang. Ini peringatan yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam rahimahullah. Ya, tayyib.
Kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Yani anna nawaqid al-Islam katsirah. Maknanya, kasus-kasus yang bisa menjadi pembatal keislaman seseorang ini banyak. Qad yakun al-insan musliman sahihal Islam, mu'minan sadiqan. Bisa jadi seseorang, dia muslim beneran. Islamnya sahih. Dia mukmin. Lakin wal'iyadzu billah, tapi ma'adzallah, qad yartad. Bisa jadi dia akhirnya murtad an dini, dari agamanya, birtika binaqidin min nawaqidil Islam. Terhitung murtad di sisi Allah. Karena terjadi padanya, karena dia melakukan sesuatu yang sifatnya pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Wahiyya katsirah. Dan kasus demikian yang membatalkan keislaman seorang hamba itu banyak. Yajma'uha arba'ah anwa. Dapat disimpulkan, kasus-kasus yang membatalkan keislaman dapat disimpulkan dalam 4 hal. Yang pertama, bisa pada al-qaul, ucapan. Bisa pada al-fi'l, bisa pada aktivitas, amalan. Bisa pada al-i'tiqad, bisa pada keyakinan. Atau bisa pada syak, pada keraguan. Ya, sebenarnya syak bisa dimasukkan ke i'tiqad. Sebenarnya ya, syak bisa masukkan ke bab i'tiqad. Tapi pembagian yang diberikan Syekh demikian, sudahlah. Yakni sebagaimana di Ahlus Sunnah nih, di Ahlus Sunnah. Iman itu harus mencakup unsur ucapan, keyakinan, dan amalan. Maka, awas, kufur juga bisa terjadi. Entah dengan ucapan, entah dengan amalan, entah dengan keyakinan. Sebagaimana keimanan itu mencakup unsur itu qaul wa i'tiqad wa amal. Keimanan kan mencakup itu kan, ucapan, keyakinan, dan amalan, nggak boleh dipisahin, ya kan? Maka demikian, kekufuran juga bisa terjadi dengan ucapan, atau dengan keyakinan, atau dengan amalan. Ya. Al-awwal al-qaul. Yang pertama ucapan. Seperti apa? Qaulu kalimatil kufr. Seseorang yang mengucapkan kalimat kufur. Idza qala kalimatal kufri ghaira mukrahin yakfur. Apabila seseorang mengucapkan kalimat kufur dan dia bukan dalam kondisi terpaksa, dipaksa, maka dengan itu dia menjadi kufur. Ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kufur dan dengan itu mereka menjadi kafir setelah sebelumnya mereka Islam. Ya, lihat Allah sendiri bilang, sebelumnya mereka Islam. Iya, mereka Islam. Tapi karena ucapan yang mereka ucapkan, akhirnya dengan itu mereka menjadi kafir setelah sebelumnya mereka Islam. Ya, awas. Hanya dengan ucapan bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya. Ka'ayyad'u ghairallah. Seperti misalnya, seseorang yang berdoa memohon kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Syirik gak tuh? Akbar asgar? Akbar. Itu nakid. Membatal keislaman. Yastaghith bi ghairillah fima la yaqdir alaihi illallah minal amwat wa ghairihim. Atau orang yang meminta tolong kepada minta tolong akan hal-hal yang tidak mampu, yang kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia meminta pertolongannya kepada orang-orang yang telah mati. Oke? Ini orang-orang yang dikeramatkan di kuburan-kuburan ini, dia meminta pertolongan perkara-perkara yang kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Minta dilancarkan rezekinya, minta disembuhkan sakitnya. Nah, sama apa? Sama kuburan yang dia ziarahi dan dia keramatkan. Sementara kesembuhan itu kuasanya ada siapa? Rezeki kuasanya ada pada siapa? Allah. Ya? Fayakfur bidzalik, dengan itu ia menjadi kufur. Li'annahu da'a ghairallah, karena dengan itu ia berdoa kepada hal lain selain Allah. Au yatakallam bikalamin fihi sukhriyah biddin, atau mungkin seseorang yang berucap dengan ucapan-ucapan yang di situ terdapat penghinaan terhadap agama, atau terhadap kitab, atau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah berfirman, apabila engkau bertanya kepada mereka ya Muhammad, mereka pasti akan bilang, kita cuma main-main kok, bercanda tuh. Ya kan? Katakanlah, yakni katakan wahai Muhammad kepada mereka,
Apakah kalian bercanda, mengolok-olok dengan ayat Allah? Hah? Dengan Allah, dengan ayatnya, dan dengan Rasulnya. Demikian kasus yang terjadi ketika para kaum munafikin. Oke? Melihat beberapa sahabat nih, terus mereka ngeledek. Kaum munafikin ini ngegeng. Allah bongkar kemunafikan mereka di kasus ini. Oke? Melihat beberapa sahabat yang ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan. Mereka mengolok-olok para sahabat ini. Ma ra'ayna mithla haula. Sungguh kita nggak pernah ngelihat kaum kayak mereka. Akbar butunan wa ajban indal liqa. Perutnya aja pada buncit, tapi giliran perang pada takut. Wah, kakak, yang lain pada ketawa nih. Cuman gara-gara ngomong begitu tuh. Oke? Turun ayat ini. Dibilang Allah langsung bilang kepada Rasul, niscaya mereka akan meminta maaf kepadamu. Dan mereka akan bilang, innama kunna nakhudu wa nal'ab. We were just joking, we were just joking. Oke? Benar aja ketika disampaikan ayat tersebut kepada mereka, mereka menghampiri Rasul minta maaf sambil bergelantungan di Rasul pun berlalu meninggalkan mereka, mereka bergelantungan di kaki Rasulullah di atas kendaraannya. Ya Rasulullah, kita cuma main-main, ini itu. Allah pun berkata lagi, la ta'tadhiru, jangan lagi kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh fix kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Ya. Fix. Jadi kafir, dan Allah bilang, setelah sebelumnya beneran, iya kalian beriman. Yatakallam bikalam fihi sukhriyah bid-din. Bikitabillah wa bisunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Orang demikian ada orang-orang yang berucap dengan ucapan-ucapan yang di situ mengandung olok-olok terhadap kitabullah atau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terhadap agama. Ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kau bertanya kepada mereka, yakni apabila kau tegur mereka wahai Muhammad, niscaya mereka akan berkata bahwasanya kita cuma bercanda, yakni enggak serius. Oke? Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'taziru, jangan lagi kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah fix menjadi kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Ya, ma'adallah. Falladhi yastahzi'u bis sunnah atau bil Qur'an yakfur walau kan mazihan ma lam yakun mukrahan. Maka mereka yang mengolok-olok dengan Al-Quran, dengan sunnah, maka dengan itu mereka menjadi kufur. Kalaupun cuma bercanda, selama dia tidak dipaksa, yakni berada dalam keadaan paksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya beriman, kecuali mereka yang memang dalam keadaan terpaksa, dipaksa, tapi hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Amma man qala hadza mukhtaran, adapun orang yang emang sengaja mengucapkan kalimat kufur dia demikian sengaja, bukan terpaksa, fa innahu yakfur, maka dengan itu dia menjadi kufur. Yakni awas, belajar nawakid itu mesti belajar juga, kita mesti fahami bahwa kalau membahas nawakid berarti ada mawani'. Ya, untuk penerapannya ada penghalang-penghalang. Oke? Makanya nawakidul Islam ini kalau dibahas ngerinya di situ. Orang datangnya di tengah kajian. Muqaddimah kajiannya nggak dapet dia. Oke? Makanya ulama menganjurkan jangan dulu bahas nawakidul Islam. Kenapa ya? Bahaya. Orang datangnya setengah, dia dengar oh kasus gini membatalkan keislaman seseorang, nyampe rumah dia kafirin tetangganya ntar. Padahal di muqaddimahnya dijelasin, kalaupun terjadi ini, ada penghalang-penghalang kekafiran dulu. Ntar dulu, bisa jadi dia mukroh dipaksa. Bisa jadi dia jahil, emang berangkat dari ketidaktahuan. Iya kan? Bisa jadi juga enggak sengaja. Dia mengucapkan atau mengatakan atau melakukan kalimat-kalimat kufur atau praktek-praktek. Bisa jadi enggak sengaja. Seperti seseorang yang berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau memang hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kufur itu kalau sengaja. Kalau sengaja dia ngomong begitu, batal itu keislamannya. Tapi kan apa?
Akhta min syiddatil farah. Dia kepleset lidahnya karena kelewat girang, kelewat bahagia. Ya. Ats-tsani al-fi'l. Yang kedua, aktivitas, amalan. Seperti seseorang yang menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nyembah ayam cemani buat dukun. Iya gak? Tahu ayam cemani loh? Yang hitam semuanya ya, ada lidah-lidahnya itu. Ya. Atau bernazar untuk selain Allah. Atau bersujud kepada hal lain selain Allah. Seperti bersujud kepada berhala atau kepada kuburan. Dorih yakni kuburan. Ya. Ats-tsalits, yang ketiga. Al-i'tiqad bil qalb. Keyakinan hati. Seperti apa? Ya'taqid sihhatal kufur. Ketika seseorang meyakini benarnya nilai-nilai kekufuran atau akidah kekufuran, dengan itu batal keislamannya. Ada sebuah nilai atau akidah yang datang dari kafir. Dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seorang muslim, dia meyakini benarnya akidah yang datang dari kafir ini, dengan itu batal keislamannya. Tuh. Oke? Dapat difahami ya? Dia meyakini akidah-akidah yang datang seperti nggak salah juga. Misalnya seseorang meyakini bahwasanya betul ternyata Tuhan itu ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Rohku. Nah, dia meyakini keyakinan kafir ini. Yang udah jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Oh benar juga. Ada manusia-manusia prasejarah ini. Pithecanthropus erectus, Meganthropus. Dan dia meyakini dengan hatinya. Dan ini bertentangan dengan dogma bahwasanya manusia pertama Adam alaihissalam. Dia membenarkan orang yang mau menyeret manusia dikit-dikit untuk meyakini teori evolusi bahwasanya manusia dari monyet. Itu kufur itu. Bisa-bisa. Ya. Hanya meyakini hal-hal demikian. Ya. Au sihhah ma alaihil kuffar. Atau dia meyakini kebenaran konsep orang-orang kafir. Hukum-hukum lain selain hukum Islam. Kita harus meyakini bahwa hukum yang Allah ridhoi dan benar hanyalah hukum Islam. Hukum lain yang datang dari selain Islam itu hukum kufur, hukum kufar, dan kita tidak boleh membenarkan dan meyakini dengan hati kita kebenaran hal tersebut. Nggak boleh. Mau sosialis, mau komunis, demokratis, apapun namanya itu, ketika datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini itu hukum kufar dan tidak benar. Yang benar hanyalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Oke? Adapun terjadi penerapan hukum lain selain hukum Allah di negeri kita dan lain-lain, ini baru bicara penerapan. Oke? Bicara mampu apa enggak mampu. Kalau udah penerapan kan mesti di dalam area mampu atau tidak mampu. Kira-kira manusia mampu enggak? Dan tahu enggak untuk langsung menerapkan hukum syariat? Bisa enggak? Enggak bisa. Di luar kuasa kita sih. Karena apa? Masyarakat belum tahu hukum Islam yang mana. Para penguasa pun belum tahu hukum Islam yang mau menerapkan apa akhirnya. Kalau penguasa nekat juga merubah hukum yang ada menjadi hukum Islam, kalau nggak di demo, kalau nggak masyarakatnya rewel, serba salah, ya kan? Tapi mesti diyakini bahwa bagaimanapun hukum lain selain hukum syariat itu hukum kufur, itu hukum kufur, ya. Atau meyakini keyakinan kaum Yahudi atau Nasrani setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti seseorang yang masih memilih untuk beragama dengan agama ahlul kitab setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu batal keislamannya. Terhitung dia seorang kafir. Ya? Rabi', yang keempat, ausyak atau keraguan yang terjadi pada diri kita. Ka'ayya syukka fil Qur'an hal huwa sahih aw laysa sahihan. Seperti seseorang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an. Benar gak sih ini Qur'an dari Allah apa bukan? Begitu. Hal hadhihi al-ayah sahihah aw laysat sahihah. Apakah benar nih ayat-ayat sahih atau jangan-jangan enggak sahih? Fahadha yakfur. Dengan ini mereka menjadi kufur. Ini diantara pembatal-pembatal keislaman yang terjadi pada kaum Rafidhah. Mereka memiliki konsep Al-Qur'an
diri dan mengingkari untuk mengimani Al-Quran yang ada pada kita. Mereka bilang katanya, Al-Quran ini aslinya lebih banyak dan berbicara tentang Ali radhiyallahu anhu, dan kemudian dihilangkan oleh para Khulafaur Rasyidin dan para sahabat ayat-ayat yang berbicara tentang Ali. Akhirnya mereka punya mushaf sendiri lah, namanya mushaf Fatimah. Berarti mereka tidak meyakini sahihnya Al-Quran kita kan? Iya kan? Nah dari situlah, itu diantara kasus-kasus inti yang membatalkan keislaman mereka. Ya, membatalkan keislaman kaum Rafidhah. Kalaupun tidak semua Syiah sampai level itu kesesatannya. Enggak. Syiah nih banyak juga sektenya. Ya. Au syakka fi ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits, atau seseorang yang ragu akan kesahihan hadis yang udah jelas sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi usulur riddah. 4 kasus itulah yang menjadi usul kasus murtad, riddah. Riddah yakni kasus murtad. Nggih. Qaulun, fi'lun, i'tiqad au syak. Nanti semua kasus yang terjadi berangkat dari 4 ini. Ya. An hadhil arba'ah anwa' min nawaqidil Islam. Berangkat dari 4 inilah kasus-kasus pembatalan keislaman terjadi. Yang banyak disebutkan oleh para ulama. Wa qad lakhasa minha Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab risalatan dzakaraha fiha 10 nawaqid min akhtariha wa ahammiha. Wa illa fan nawaqid katsira madhkura fi bab hukm al-murtad min kutubil fiqh. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab membuat risalah yang sifatnya rangkuman. Oke, menyebutkan di situ 10 kasus pembatal keislaman yang paling parah dan kemudian yang paling banyak terjadi di antara masyarakat. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bikin, dinamailah bukunya Nawaqidul Islam. Gitu. Dia hanya merangkumnya. Kenapa? Bukan hanya terbatas pada hal itu sebenarnya, karena kalau kita lihat bab riddah, bab kasus murtad itu banyak di buku-buku fikih, kasusnya jauh lebih banyak daripada 10. Beliau hanya menyimpulkan yang paling parah-parahnya aja dan yang banyak terjadi di antara masyarakatnya pada saat itu. Ya. Qaulu au yazid fi kalamillah au yunqis. Atau seseorang yang menambah-nambahkan ucapan Allah atau mengurang-uranginya. Ya. Yazid ayah au harfan fi kalamillah. Orang-orang yang menambah-nambahkan satu ayatkah atau satu hurufkah dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Au yunqis harfan, atau mengurang-urangi satu huruf atau satu ayat dari kalam Allah. Fa hadza yakfur. Nah, kasus demikian membuat dia menjadi kufur. Waliyadzubillah. Li'annahu muharrif, dikarenakan dengan itu ia terhitung orang yang menyimpangkan kalamullah. Ya. Mughayyir, termasuk orang yang merubah li kalamillah azza wa jalla. Fal Qur'anu kulluhu haqq. Karena Al-Qur'an keseluruhannya adalah hak. Wa kulluhu kama unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keseluruhannya sebagaimana diturunkan awalnya ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yughayyar wa lam yubaddal. Belum ada pernah dirubah sedikit pun, diganti sedikit pun. Wa huwa mahfuz. Al-Quran akan senantiasa dijaga bihifdzillahi jalla wa ala, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ahad yastati' ay yughayyirah. Tak ada satu orang pun yang akan mampu merubah isi Al-Quran. Lakin man hawal fa innahu yakfur wa yakhruj minal Islam. Tapi apabila ada seseorang mencoba melakukan perubahan pada Al-Quran, maka dengan itu ia menjadi kufur dan dengan itu menjadi batal keislamannya. Wala yughayyir al-Qur'ana abadan li'annahu mahfuzun bihifdzillah. Al-Quran selamanya tak akan pernah dapat dirubah, diedit, diganti, karena ia terjaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara mukjizat Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul terdahulu dan diberikan penjagaannya kepada manusia. Tapi mereka menyimpangkannya, merubah isinya, dan lain-lain. Dulu tuh begitu. Nah, ketika Al-Quran turun, berbeda dengan kitab-kitab terdahulu, Al-Quran turun, Allah pun memberikan memberikan janjinya bahwa Allah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran,
dan sesungguhnya kami sendiri yang akan menjaganya. Ya. Nah, janji ini tidak ada pada kitab-kitab terdahulu, tapi ada pada Al-Quran. Ya. Au yunkir syai'an mimma qala Allah, au syai'an mimma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau seseorang yang mengingkari sesuatu dari yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au yunkir syai'an minal Quran. يقول هذا لا يصلح لهذا العصر أو حديث الرسول يقول هذا يصلح في زمن مضى ولا يصلح لحضارة اليوم. Berarti seseorang yang mungkin membaca ayat Al-Quran atau membaca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mungkin berkata, ini berlaku dan kemudian tepatlah, cocoklah untuk zaman dulu, tapi buat zaman sekarang ini udah nggak cocok lagi. Nah, dari nilai-nilai yang dibawakan oleh Kitabullah atau diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yakni Al-Quran wa Sunnah. Innama hiya li asrin madha wa usur madat. Ya, mereka yang meyakini bahwasanya Al-Quran dan Sunnah hanya cocok untuk zaman-zaman terdahulu, wala tasluh lana al-yawm, dan tidak cocok untuk zaman kita sekarang. Hadza yakfur wal iyadzu billah. Demikian seseorang yang mengucapkannya, dia menjadi kufur. Waliyadzubillah. Wa katsir mimman yaqulun inna ahkam syariah la tasluh li hadzal zaman. Nah, sayangnya ini banyak terjadi. Orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya hukum-hukum syariat ini udah nggak cocok lagi untuk zaman ini. Wala tantabiq alaih, nggak bisa lagi diterapkan di zaman ini. Katanya gitu. Hadza kufrun sarih. Sungguh ucapan demikian adalah kekufuran yang nyata, yang terang-terangan. فإذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إنكاره أو يقال هذا ما يصلح لهذا الزمان. Apabila memang telah sahih hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka enggak boleh seseorang mengingkarinya atau mengucapkan bahwasanya ini udah enggak cocok lagi untuk di zaman ini. Ya. Fattaqillah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Yani ittaqillah ay yaqa fi nafsik. Yani jangan sampai engkau terjerumus kepada syai'un min hadhil umur, kepada sesuatu dari nilai-nilai demikian yang membatalkan keislaman, fatakhruj an dinik, yang dengan itu tanpa disadari kau keluar dari agamamu. Ittaqillah fi nafsik wala tatruk nafsak aw ta'man ala dinik wala tuzakki nafsak aw ta'man ala dinik. Bertakwalah pada Allah pada dirimu, yakni jagalah dirimu sendiri. Jangan kau kepedean. Jangan kau kepedean dan kemudian jangan kau mentazkiyah dirimu sendiri. Ya. Wanzur li nafsik. Wanzur li nafsik. Yani periksa dirimu. Jangan kau sibukkan diri dengan para manusia sehingga kau lalai dari memeriksa yang ada pada dirimu. Ya kan? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, kalian wajib mengurus diri kalian sendiri. Ini kalian perhatikan, apakah kalian telah menerapkan nilai-nilai tersebut pada diri kalian sendiri? Adapun mereka yang menyimpang dari jalannya Allah, sungguh mereka tak akan menimpakan madarat sedikit pun kepada kalian. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Apabila memang kalian berada di atas hidayah. Maka sibukkanlah diri kita mencari hidayah. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk siapa lagi? Untuk istri dan anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya? La taqul hadza 'alaihi an-nas kulluhum bal yanzur li nafsik unju bi nafsik. Jangan kau katakan kasus-kasus demikian banyak terjadi kepada orang-orang dan kau kemudian lupa menilai dirimu, ya kan? Lupa untuk muhasabah pada dirimu. Maka selamatkanlah dirimu. Adapun para manusia, da'hum ank idza lam yaqbalu al-haq. Biarkanlah mereka apabila memang mereka tidak mau menerima yang hak. Wasbut alaih. Namun engkau tetaplah tegar di atas yang hak. Wala taghtar bima alaihin nas. Dan janganlah kau tergoda, terlena dengan apa yang diyakini para manusia. Wa iyyaka wal ghulu fid din. Dan jauhilah olehmu praktek ghulu, praktek berlebihan di dalam agama. Nah, ini sisi lain. Lianna din yakhruj al-insan minhu bi ahad amrayn. Karena agama bisa jadi seseorang keluar darinya itu dengan salah satu dari dua kasus. Entah dia
berangkat dari meninggalkan sesuatu yang diperintahkan agama tersebut. Oke? Entah berangkat dari ghulu wa ziyadah, entah berangkat dari berlebihan dan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak diajarkan di agama tersebut. Tuh. Ya. Fal khuruj min ad-din yahsul. Maka keluar dari agama, yakni batalnya keislaman seseorang bisa terjadi imma bitasahul, entah berangkat dari terlalu menggampangkan agama, wa imma bitasyaddud, bisa juga pembatal keislaman terjadi karena terlalu berkeras pada agama. Fa'alaika bil wasat. Maka agar kau perhatikan yang di tengah, yang proporsional. Baina tasahul wa tasyaddud. Ya, agar kau pertahankan dirimu di antara nilai tasahul, memudah-mudahkan, dan tasyaddud, berkeras. Wa hadha huwa ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Demikianlah gaya beragama dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wal ghulu yukhrij al-insan min ad-din. Dan ketahuilah, berlebihan di dalam beragama bisa membatalkan keislaman seseorang, bisa membuat seseorang keluar dari agamanya. Kama akhrajal khawarij, sebagaimana berlebihan di dalam agama telah membuat para kaum khawarij keluar dari Islam, yakni murtad dengan akidah khawarijnya itu. Rasul bersabda, yamrukuna min ad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ya. Fal ghulu yukhrij al-insan min ad-din. Maka berlebihan di dalam agama itu bisa membuat seseorang keluar dari agama. Ya, imma ikhrajan kamilan ilal kufur. Entah membatalkan keislamannya secara totally, kemudian dia akhirnya menjadi kafir, atau ikhrajan juz'iyan, atau mengeluarkan seseorang dari agamanya, yakni sebagian agamanya. Maknanya kufurnya tidak terjadi pada yang kufur, tapi bukan kufur yang membatalkan keislamannya. Ya, sesuai kadar yang terjadi pada dirinya. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menegaskan akidahnya memang di antara para imam dan para ulama yang meyakini bahwa Khawarij kafir. Betul. Ya, di antaranya Syekh Shalih Fauzan dan lain-lain, rahimahullah, juga Al-Imam Al-Bukhari, juga Qadhi Iyad kalau nggak salah, rahimahullah. Di antara para ulama yang menghukumi Khawarij dengan itu menjadi kafir. Di antara para ulama, mereka mengambil madhabnya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Ali berkata, haula minal kufri farru. Mereka adalah kaum yang kabur dari kekufuran. Ya kan? Tapi mereka terkena fitnah hatinya. Tapi kaum yang paling jauh dari kekufuran, kata Ali radhiyallahu anhu. Ya. Di antara hujah mereka yang mengkafirkannya adalah di mana buruknya sifat-sifat yang disebutkan tentang Khawarij, bahkan pada kafir sendiri tidak ada sifat seburuk itu, gitu. Ya, dibilang anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai di atas muka bumi. Muslim yang paling agung dan paling besar pahalanya adalah yang dibunuh mereka, bukan yang dibunuh kafir. Tuh, lihat. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka banyak membunuhi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang musyrik justru. Tuh. Nih, buruk-buruknya Khawarij. Bahkan Rasul berkata, mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ini gambaran keluar yang sangat konkret. Gambaran keluar dari agama yang sangat optimal, yang sangat konkret. Mental dari agama sebagaimana mentalnya anak panah dari busurnya. Ya. Nah, dari dalil-dalil demikian, sebagian a'immah menyimpulkan kekufuran kaum Khawarij. Ya. Wa qad yakunul ghulu fid din fil ibadah. Bisa jadi seseorang berlebihan di dalam beragama nih pada bab ibadah, seperti ghulunya kaum Nasrani di dalam gaya rahbaniyah. Gaya rahbaniyah, ini gaya hidup rahib yang mereka buat-buat, di mana mereka membuat satu konsep gaya hidup, menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan duniawi dan kemudian menjauhkan diri dari manusia dan mengasingkan diri di kuil-kuil dengan baju-baju yang terbuat dari wol, suf, dan hanya menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan bagi mereka, termasuk menikah. Tuh. Nah, gaya hidup demikian, lifestyle ini bikin-bikinan kaum Nasrani. Nah, gaya ini masuk juga ke kaum muslimin, nah, sufi itu.
Sufi. Ya. Wa mithlu alladzina ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti golongan yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqallu. Dan ketika mereka mendapatkan kabar tentang amalan Rasul di dalam rumah, seolah-olah mereka meremehkan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin qalu, tapi mereka mencoba mencarikan uzur atau jawaban untuk hal tersebut. Mereka berkata, "Inna Rasul qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara." Iyalah, Rasul dikit amalannya juga ya pantaslah, udah diampuni seluruh dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Kita siapa ya? Begitu. Ya. Yani ini hadisnya Abdullah bin Amr bin As, "Ja' thalathah rahat ila buyut azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada 3 orang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunahunna. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadah Nabi di dalam rumah gimana. Falamma ukhbiru atau istukhbiru, dan ketika mereka mendapatkan jawaban tentang bagaimana gambaran ibadah Nabi di dalam rumah, ternyata cetek ya, ibadahnya dikit begitu. Kok dikit sih ya? Begitu. Akhirnya mereka mencoba mencari jawaban untuk itu. Pantaslah Rasul mah dikit, nyantai juga ibadahnya, dia udah diampunin seluruh dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Kita siapa ya? Gitu. Akhirnya pada bertekadlah mereka nih. Oke? Mereka bertekad, di antara mereka ada yang ana asum wala uftir. Aku mau puasa terus enggak buka-buka. Ada yang di antara mereka ada yang ana la akulul laham. Aku enggak mau makan daging selamanya. Di antara mereka juga ada yang bilang ana usolli wala arkud. Yani ana musolli mulu, enggak mau regut-regut. Yani dia mau menghabiskan malamnya dengan sholat dan enggak mau tidur-tidur. Di antara mereka bilang, ana la atazawwajun nisa. Aku enggak mau menyentuh wanita, aku enggak mau nikahi wanita. Karena apa? Karena totalitas di dalam beribadah. Nah, kabar ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegurlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mindset itu keliru. Salah, cara memahami dan cara berpraktek demikian salah. Oke? Rasul pun berkhutbah dan menegurnya. Bahkan Nabi murka, marah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan berkata, "Amma wallah, inni la akhsyakum lillah." Yani Rasul sebelumnya berkata, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza." Kenapa ini sebagian orang kok bilang katanya dia mau begini, dia mau begitu, seperti yang diucapkan tadi. Oke? Amma inni wallah, padahal aku nih sesungguhnya wallah adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum lillah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Wa inni usalli wa anam, tapi aku tetap salat dan aku juga tidur. Ya? Dan kemudian aku juga tetap puasa dan aku buka dan aku juga menikahi para wanita. Ya kan? Dan itu sunnahku. Wa man raghiba an sunnati, yani itu lifestyleku, itu mindsetku, itu gayaku. Dan barang siapa yang benci, yani dia memilih gaya lain selain gayaku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Li'anna wahidan minkum qala, dikarenakan di antara mereka ada yang berkata, aku mau sholat terus dan tidak tidur. Yang kedua berkata, aku mau puasa terus nggak buka-buka. Ya. Dan kemudian yang ketiga berkata, aku tidak mau menikahi wanita. Dia mau yatabattal wa tafarragh lil ibadah. Yatabattal yakni menjomblo. Ya? Dan fokus all out untuk beribadah. Nabi SAW membantah mereka dan berkata, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi aku sholat dan aku juga tidur. Aku puasa dan aku juga buka. Dan aku menikahi para wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat lain, seseorang di antara mereka ada yang berkata, ana la akulul laham, aku nggak mau makan daging. Maka di antara sebagian ulama nih ada yang mengharamkan itu, yang menghindari daging, apa? Vegetarian tuh. Ini di antara bentuk-bentuk tasyabbuh bil kuffar,
yang berlebihan di dalam ibadah. Tapi sebagian bilang, oh enggak, ini kan niatnya bukan ibadah, cuman buat kesehatan dan lain-lain ini itu. Tapi ada yang bantah lagi, enggak, makan daging termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kau meyakini bahwa meninggalkan daging lebih baik, kau termasuk membenci sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitunya dibahas oleh para ulama. Ya, jadi itu vegan, ya. Fi riwayah anna ahadahum qala la akulu laham. Dan di dalam sebuah riwayat salah seorang di antara mereka berkata, aku nggak mau makan daging. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ana akulu laham. Dan aku makan daging. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang tidak suka kepada gayaku. Oke? Dia memilih gaya-gaya yang lain nih. Dari kebiasaanku, memilih kebiasaan yang lain, maka dia bukan termasuk golonganku. Qasduhum al-khair. Tujuan mereka sebenarnya baik, iya kan? Tujuan mereka baik kan? Untuk beribadah kan? Walakin la yakfi al-qasd. Tapi niat baik aja nggak pernah cukup. Izla budda min al-ittiba' ma'al qasd. Kenapa? Selain niat baik, juga di dalam prosesnya, di dalam prakteknya harus ngikut contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La budda min ittiba'i sunnah ma'al qasd wan niyyah as-salihah. Ya. Ini makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan rahasia di balik dua kalimat syahadat itu. Niatnya harus benar lillahi ta'ala emang, dan kemudian di dalam prakteknya harus mengikuti jalan yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma niyyah salihah bidun ittiba' fa innaha la tanfa' sahibah. Adapun hanya niat yang baik tanpa mengikuti contoh yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka enggak akan membawakan manfaat sama sekali kepada pelakunya. Ya. Bab 113. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, "Wa jami'u ma wasaftu laka fi hadzal kitab fa huwa 'anillahi ta'ala." Dan seluruh nilai yang aku gambarkan padamu di dalam kitab ini, yang aku sampaikan kepadamu dari seluruh nilai yang aku sampaikan padamu di dalam kitab ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an ashabi, dan dari para sahabatnya radhiyallahu anhum, wa anit tabi'in, dan juga dari para tabi'in rahimahumullah, wa anil qarni tsalits ila al qarni rabi'. Dari abad ketiga sampai abad ke-4. Di sini Al-Imam menegaskan bahwa apa yang disimpulkannya bukan sesuatu yang dia buat-buat sendiri. Tapi apa yang disimpulkan dari para pendahulu kaum muslimin, baik dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, bahkan para imam, yang semuanya mereka ini enggak lepas dari abad 1 sampai 4 Hijriyah. Ya. Itu bukan sesuatu yang dikarang-karangnya sendiri, tapi sesuatu yang telah disepakati dari sejak abad awal oleh para kaum muslimin, sehingga menjadi usul akidah Ahlus Sunnah, menjadi rambu-rambu jalan Ahlus Sunnah, yang barang siapa melanggarnya, maka dia melanggar jalan Ahlus Sunnah. Terjadi penyimpangan padanya. Ya. Tapi kita dengarkan dulu azan, kemudian kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.